sahabat belajar, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini bersama saya Ibu Leni Tina Marinda, kita akan belajar tentang virus, yaitu materi biologi kelas 10 bab ketiga. Saya yakin teman-teman semua, sahabat belajar semua, sudah tidak asing lagi dengan istilah virus. Bahkan mungkin sudah sangat familiar. Apalagi semenjak pandemi virus corona melanda dunia. Dimulai dari Wuhan, China pada akhir tahun 2019, kemudian menyebar hampir ke seluruh negara yang ada di dunia, termasuk negara kita pada awal Maret 2020. Mikroorganisme yang super kecil ini ternyata mampu mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya itu virus? Bagaimana ciri-ciri atau karakteristik dari organisme yang dimasukkan ke dalam virus? Akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Virus berasal dari kata virion yang artinya racun, karena sebagian besar dari virus merupakan penyebab penyakit bagi makhluk hidup. Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, virus tidak dimasukkan ke dalam makhluk hidup, karena virus memang bukan makhluk hidup dan bukan pula benda mati. Virus merupakan organisme peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Virus dianggap sebagai benda mati karena dapat dikristalkan dan hanya berupa partikel saja ketika berada di luar sel hidup. Sementara virus dianggap sebagai makhluk hidup karena dapat berkembang biak pada sel hidup. Sebagai organisme peralihan antara benda mati dan makhluk hidup, virus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Tubuh virus ini masih sangat sederhana, yaitu terdiri atas kapsid dan materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Sebagian virus ada yang dilindungi oleh sampul atau envelope yang tersusun atas lipid atau protein, dan envelope ini akan mudah hancur atau rusak ketika terkena sabun atau desinfektan. Makanya kita disuruh rajin-rajin untuk sering mencuci tangan agar terhindar dari virus. Bandingkan dengan sel hewan misalnya. Sel hewan ini punya organel-organel, misalnya ada sitoplasma. Nah, ini cairan yang menandakan bahwa suatu makhluk hidup itu karena ada cairan di dalam selnya. Kemudian ada badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, RE, ribosom, dan sebagainya. Sementara virus tidak. Ininya, virus tidak bisa disebut sebagai sel karena dia belum memiliki organel-organel sel. Ciri yang kedua, virus itu berukuran sangat kecil, sekitar 20-300 milimikron. Jauh lebih kecil dibanding bakteri yang paling kecil. Kalau bakteri itu ukurannya rata-rata 1-5 mikron. Kalau ini milimikron. Karena ukurannya yang sangat kecil, virus tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa atau mikroskop cahaya, tapi dia harus dilihat dengan mikroskop elektron. Ciri yang ketiga, virus itu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Dia memang bukan makhluk hidup. Jadi virus itu tidak bermetabolisme, tidak berkembang biak,
tidak bergerak, tidak tumbuh, dan tidak memerlukan makanan ketika dia berada di luar sel hidup. Ciri yang keempat, virus ini hanya memiliki DNA atau RNA saja. Jadi virus ini hanya punya RNA atau DNA saja. Sementara kalau makhluk hidup itu punya dua-duanya. Karena memiliki RNA dan DNA, maka virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi atau memperbanyak diri. Tetapi untuk bisa memperbanyak diri, virus itu memerlukan inang. Makanya sifat berikutnya dari virus ialah dia bersifat parasit obligat intraseluler. Virus itu dapat hidup hanya di dalam sel hidup. Sekali lagi, virus hanya dapat hidup ketika berada di dalam sel hidup. Ketika di luar sel hidup, virus hanya berupa partikel saja. Oleh karena itu, virus agar dapat bereplikasi dia memerlukan inang makhluk hidup lain. Bisa berupa bakteri, jamur, tumbuhan, hewan, maupun manusia. Ciri yang ke-6, virus itu memiliki bentuk tubuh yang bervariasi. Ada yang bulat, seperti bola, contohnya HIV, virus corona, kemudian virus herpes. Ada juga yang bentuknya batang, contohnya TMV atau tobacco mosaic virus. Kemudian ada virus rotavirus penyebab rabies. Ada juga yang bentuknya segi banyak atau polyhedral, contohnya adenovirus. Dan ada juga virus yang berbentuk T, disebut dengan bakteriofag. Nah, jadi bakteriofag ini bukan nama bakteri ya, tetapi nama virus yang menginfeksi bakteri, namanya bakteriofag. Jadi bentuk tubuh virus itu ada bulat, batang, polyhedral, dan bentuk T. Ciri yang ketujuh, struktur tubuh virus. Jadi struktur tubuh virus yang lengkap, misalnya virus T, itu terdiri atas kepala, kemudian ada ekor. Perbatasan antara kepala dan ekor ini ada leher. Bagian kepala sendiri terdiri atas dua bagian, itu ada kapsid. Kapsid ini sendiri tersusun atas unit-unit protein yang disebut dengan kapsomer. Sementara di bagian dalam dari kapsid ini ada materi genetik. Kemudian ada leher. Kemudian bagian ekor itu diselubungi oleh selubung ekor. Kemudian ada yang bentuknya seperti kaki, ini adalah serabut ekor. Serabut ekor ini berfungsi untuk melekatkan diri pada sel inang. Kemudian ada lempeng dasar. Dan terakhir di bagian bawah ini ada jarum penusuk yang berfungsi untuk menusukkan atau memasukkan materi genetik dari virus ke sel inang. Ini untuk virus yang tubuhnya lengkap. Sementara untuk virus yang tubuhnya tidak lengkap biasanya hanya terdiri dari kapsid. Kemudian di dalamnya ada materi genetik berupa DNA atau RNA dan enzim. Enzim ini berisi enzim lisosim yang berfungsi untuk menghidrolisis dinding sel inang. Beberapa dari virus ini ada yang memiliki envelope atau selubung yang fungsinya sebagai pelindung dan melekatkan diri juga pada inangnya. Demikianlah materi pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini mengenai virus dan ciri-ciri virus. Semoga bisa dipahami dan tetap semangat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan lakukan 3M.
mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak minimal 1-2 meter ketika berada di keramaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.